Kita akan belajar fetch data API di Next.js 13. Jadi kita belajar dulu fundamental data fetching-nya. Sejak rilis Next.js 13 tidak mendukung get server side props, get static props, dan get initial props. Nah, ini tuh tiga hal metode untuk fetching data di Next.js sebelumnya, sebelum Next.js 13. Tapi di Next.js 13 ini, kalau misalkan teman-teman pengen pakai yang get server side props dan lain-lain ini, masih bisa dipakai kalau misalkan pakai routingnya yang pages, jadi bukan yang app. Kalau yang app itu nggak bisa sama sekali. Tapi saya udah coba yang app yang baru, itu lebih mudah dan fleksibel fetch data di level komponen, layout, maupun page.js. Jadi di banyak tempat kita bisa melakukan fetch data gitu ya. Di layout bisa, misalkan di layout itu kita pengen ngambil data di header atau di menu gitu ya, yang komponen itu dipakai berulang kali di website tersebut, itu bisa. Di komponen yang perubahan datanya itu cepat kayak real time gitu, itu juga bisa. Jadi fetch data ini lebih fleksibel dan lebih mudah gitu digunakan. Next.js juga menyarankan menggunakan third party library seperti SWR atau React Query jika menggunakan klien komponen. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin fetching data yang datanya itu di sisi klien komponen, itu pakai third party SWR atau React Query. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk server komponen itu atau direct database, API menggunakan security, token dan lain-lain, ya dia pakainya server komponen dan ya pakai fetch API biasa juga bisa, atau teman-teman pakai third party library kayak Axios juga bisa sebenarnya. Oke, ini untuk server komponen. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menggunakan async await function. Jadi dibuat di satu komponen tersebut di tempat yang mana kita pengen gitu ya. Nah, dia nanti bakal jadi server komponen. Jadi datanya juga di hit di sisi server si Node.js-nya atau di Next.js-nya. Tapi di sini masih ada bugs. Ketika ada error HTTP, maka akan dianggap juga error komponen. Nah, ini kalau dari Next.js, dari websitenya langsung, dia masih ngerjain mencoba gitu ya, fixing isunya kayak gimana. Tapi ini sebenarnya bisa diakalin sih. Oke, itu isunya sebenarnya. Terus by default fetch akan otomatis melakukan caching data atau menyimpan data itu sementara di memori. Jadi kurang lebih kayak gini kalau misalkan teman-teman manggil fetch API atau fungsi fetch. Jadi dia kalau misalkan nggak ada parameter apapun, cuman string URL-nya doang, dia kayak ada force cache di sini. Jadi by default dia udah ke cache. Terus selanjutnya revalidating data cache. Jadi ini mirip-mirip sama SWR, misalnya teman-teman pernah pakai gitu. Data yang udah diambil itu yang kita cache, yang di sini itu bisa kita revalidate berapa lama gitu misalnya. Kita set umur cache-nya berapa lama. Misalnya di sini 10 detik, ini satuannya seconds ya. Jadi 10 detik misalnya. Nah, maka data tersebut akan diperbarui 10 detik kemudian gitu. Jadi selama misalkan dalam 10 detik itu 10 taruhlah 1 juta hit gitu ya. 1 juta hit itu akan ngehit data yang sama yang ada di cache. Jadi sebelum 10 detik dia bakal nge-get data yang ada di cache. Tapi kalau misalkan udah lewat 10 detik, maka dia akan diperbarui di sisi server komponen. Selanjutnya kalau misalkan teman-teman pengen tanpa cache atau dynamic data fetching, itu tinggal tambahin aja parameter cache no store kayak gini. Oke. Nah, untuk client components tadi kita udah bahas pakai SWR atau React Query, tapi saya bakal pakai yang SWR karena memang ini menurut saya lebih mudah untuk dipelajari dan digunakan. Ini juga disarankan juga sama si Next.js-nya. Oke, kita coba aja buat yang pertama itu kita buat di sini di app. Saya pengen misalnya nge-fetch data dari GitHub ya. Jadi kita bisa search API dari GitHub. Misalnya saya buat di sini cari halaman untuk mencari orang gitu ya. Terus saya buat di sini page tsx kayak gini. Halaman untuk mencari si pengunjung atau bukan pengunjung ya, pengguna GitHub gitu ya, atau user GitHub. Jadi di sini kita buat aja form. Terus di sini kita buat input. Oke, inputnya kayak gini aja biar lebih pendek. Terus kita buat button sesederhana kayak gini. Cari orang gitu ya misalnya.
Sini kita cari misalnya masukkan atau cari user GitHub. Oke, ini formnya kayak gini. Terus saya pengen bikin halaman lagi di sini di halaman detail gitu ya. Detail, tentu aja kita buat page-nya dulu, page tsx. Jadi nantinya karena ini cari detail, jadi nanti kayak gini nih URL-nya. Cari dulu baru detail gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke. Terus kalau udah tinggal kita bikin aja misalnya ya komponen biasa gitu ya. Sini detail detail cari gitu. Oh ya, ini kita perlu ganti pakai slug ya. Jadi karena ini dynamic route. Dynamic route itu artinya kemungkinan route-nya itu bakal berubah-berubah gitu ya sesuai dengan parameter yang pengen kita set. Jadi misalnya di sini slug kita buat. Terus di sini kita perlu tambahkan parameter dynamic route-nya. Kita kasih namanya params. Terus di sini dia karena ini TypeScript ya, jadi ya agak ribet sedikit tapi nggak apa-apa. Jadi kayak gini, paramsnya berupa slug, terus slugnya berupa string. Oke, kita coba aja cari misalkan buat misalnya detail user, misalkan params slug kayak gini. Ini kita bisa tes yang dua halaman ini. Kita buat dulu layoutnya. Jadi yang accessible itu sebenarnya yang cari tadi ya, yang detail ini bakal bisa diakses ketika si cari ini ngeklik detailnya gitu ya. Jadi kita buat aja di sini cari orang gitu ya misalnya. Oke, ini ada cari orang gitu. Ini ada banyak menu, nggak apa-apa, ini buat contoh aja. Cari orang gitu kan. Nah, anggaplah dia cari orang terus muncul kan datanya gini. Sini. Terus diklik tuh salah satu data ya, berarti kan kayak gini. Kan saya kasih nama detailnya Farezi. Nah, si dynamic route ini bakal otomatis ke isi gitu ya. Jadi sesuai dengan si path atau slug-nya atau segmennya. Nah, itu disebutnya dynamic route. Jadi misalkan Budi gitu ya. Nah, dia bakal munculin detail user Budi. Oke, yang pertama kita akan buat dulu untuk fetching di server komponen. Caranya cukup mudah banget. Jadi kita perlu async function di sini, terus get data misalnya nama functionnya. Udah kayak gini sih sebenarnya, baru kita return apa gitu ya. Nah, karena kita pakai fetch API, kita perlu buat dulu cons-nya. Kita kasih namanya res, terus fetch, masukin URL-nya, kita pakai GitHub API. GitHub API. Oke, kayak gini, kita masuk ke API search, kita cari aja yang search. Oke, search user. Ini yang pertama, API pertama. Kita pisahin dulu. Terus API yang detailnya kita untuk nyari yang user. Nah, API users. Kayak gini. Oh, ini update, sorry. Get user harusnya. Users. Terus nama usernya. Easy gitu ya. Nah, ini bakal munculin detail GitHub-nya. Ini yang bakal kita ambil. Jadi, kurang lebih ini kita copy dulu fetching datanya. Terus kita paste di sini. Terus, nah, ini tuh kan di level komponen ya. Nah, si parameter tadi tuh kita perlu import ya. Jadi di sini kita panggil aja slug-nya atau paramnya gitu ya. Param string. Nah, di sini kita bisa set. Kita pakai string yang kayak gini biar bisa masukin variabel di dalamnya. Oke, kayak gini. Terus kita lempar aja paramnya. Jadi apapun isi param ini nanti bakal bisa di set di fetching ini. Oke. Terus langsung aja kita return res.json. Oke, ini juga kita perlu await ya. Karena ini berupa promise function. Terus yaudah tinggal bisa kita panggil gitu ya. Di sini kita panggil aja cons data, terus get data. Terus kita perlu juga masukin paramnya ya. Paramnya adalah params.slug. Oke, seperti yang ini. Kalau udah tinggal kita masukin aja, ini udah bener ya. Detail user, terus di bawahnya kita buat lagi misalnya div. Oke, ini kita buat aja p gitu ya, kayak gini.
Oke, di sini kita masukin detail datanya, json.stringify, misalnya data. Oke, kita coba cek. Ini nggak muncul datanya karena kita perlu munculin atau tambahkan async di sini. Async function. Wait. Oke, kayak gini. Jadi kita perlu tambahkan async juga await karena juga setiap function async itu kita juga perlu manggilnya itu di async juga, dan manggilnya tuh pakai await kayak gini. Jadi ini kayak promise function, kita nunggu kalau si ini tuh beres dulu baru kita return. Karena kalau misalkan dia nggak kayak gini, si ini dijalanin, dia udah nge-return duluan. Jadi dianggapnya ini ya udah tugas dia cuma ngejalanin doang, dia nggak nunggu nilai. Tapi kalau kita nunggu nilainya, karena ini kan loading dulu ya. Walaupun dia sekitar berapa milisecond gitu ya. Nunggu, loading, ini masih nunggu. Ternyata ini udah nge-return gitu. Dia nggak peduli dia masih nunggu atau enggak. Yang penting udah dijalanin. Tapi kalau kita pakai await, dia bakal ya await gitu ya, nunggu gitu ya. Dia bakal nunggu datanya sampai ada responsnya balik ke data. Nah, datanya ini baru kita jalanin return. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke client komponen. Client komponen kita pakai SWR. SWR-nya kita buat form yang tadi. Oke. Kita buat formnya, terus kita buat satu fungsi untuk ngambil inputan submit yang di sini. Oke, kita buat aja function on search atau on submit gitu ya. Bebas. Terus ini kita kasih parameter sebenarnya dia bisa pakai HTML event handler gitu ya, tapi karena biar nggak ribet ya pakai any aja. Terus kita buat di sini kalau setiap diklik gitu ya, karena kan kayak gini, kalau dia di submit, nah dia bakal nge-refresh kan, kita kan nggak mau kayak gini, kita pengennya kayak single page gitu, atau dia nggak nge-refresh lah intinya. Nah, kita prevent default, panggil function prevent default. Tinggal masukin di sini. On submit. Oke. Terus masukin aja on search. Jadi ketika dia ini ada error. Ini kayaknya kita perlu buat dulu use client. Use client karena dia adalah sebuah client komponen. Harusnya kita refresh. Udah bisa. Use client karena dia sebuah client komponen. Nah, di sini kita bisa ambil dulu form yang di sini. Itu ada banyak cara sebenarnya. Yang pertama kita bisa pakai use state, tapi karena terlalu ribet ya use state, dan kita juga kasusnya nggak butuh data yang ketika dia on change, tapi ketika dia on submit malah butuhnya gitu ya. Jadi kita ngambil datanya di sini aja. Misalnya kita kasih nama query gitu ya. Query gitu. Atau input query di sini. Maka kita bakal ngambil target si input ini, karena dia urutannya ke pertama, dia kayak array gitu sih, buat kayak gini 0. Kalau misalnya input kedua berarti 1 gitu ya, 0, terus kita ambil value-nya. Kalau udah, tinggal kita masukkan ke dalam useState. Jadi kita buat useState di sini, query, terus set query. Kayak gini. Terus useState. Ini null string ya. Ini pakai string tapi kosong. Terus kita set aja di sini, set query sama dengan input query. Kalau udah, ini kita misalnya kita buat aja di sini mencari misalnya kayak gini, terus query. Ini belum masuk ke datanya ya. Ini bakal ada sedikit error, is not accepted because sepertinya kita perlu yarn dev ulang. Kayak gini. Coba refresh. Nah, ini masih kosong, mencari bla 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 gitu ya. Misalkan Budi, kita submit, nah mencari Budi, mencari Anton gitu ya misalnya. Mencari Anton. Nah,
Ini kan udah kita inputkan ke query ya. Kita masukin ke variabel atau ke useState query. Jadi state-nya itu bakal disimpan terus sama si function useState ini. Nah, tugas selanjutnya kita bakal nge-get API yang pakai client komponen. Kan ini sebagai client komponen. Kita bakal masukin ke sini datanya. Jadi kita pakai SWR, tapi saya pengen rapih gitu ya. Jadi saya pengen bikin satu fungsi komponen lagi, namanya section result gitu ya, misalnya. Jadi untuk penampilan hasilnya saya pisahkan di satu komponen terpisah. Di section result, saya ganti aja section result. Nah di sini kita buat aja parameter, misalnya sebentar. Kayak params sama kayak tadi ya, dia params terus ada slugnya terus string. Oke, coba kayak gini dulu, atau sebenarnya kita bisa buat interface props, jadi bikinnya malah kayak gini lebih simple. Oke, kita buat interface props, kita masukin query tentu aja berupa string. Terus kita panggil query-nya di sini. Terus dia berupa props. Nah, karena ini wajib ya hukumnya, maka ketika dipanggil dia harus masukin si query. Kalau enggak dia bakal error. Nah, tinggal saya bikin aja di sini. Section result. Oke. Nah, ini kan error karena kita perlu masukkan property query. Tinggal kita masukin aja query-nya yang query yang ini tadi. Jadi masukin variabelnya pakai kayak gini, kurung kurawal query. Oke. Jadi setiap ada perubahan data, kita bakal lemparnya ke query ini tadi. Nah, di sini kan sebenarnya ini detailnya kita hapus dulu. Jadi kan di section ini kita udah ngambil yang query. Kita coba masukin gitu ya. Misalnya ke hasil pencarian, tentu aja pencarian si query ya, apa yang kita cari. Oke, di sini kita kasih margin lah gitu, biar enggak ini. Di sini aja. Bentar. Margin top, misalnya 10 pixel. Oke, saya pencarian query. Nah, di sini kita buat aja langsung fetching data API-nya pakai SWR. Jadi teman-teman cek di sini ada SWR ini. Nah, kita perlu tambahkan dulu yarn add SWR atau pakai npm juga bisa, tapi karena saya pakai SWR yarn gitu ya. Kita tambahin aja sini, mungkin bisa buat tab baru di komen lainnya. Oke, dia udah ke add di sini. Kalau udah kita tutup lagi yang ini. Tapi ini masih dalam keadaan run gitu ya. Nah, kita tinggal panggil aja. Kita coba cek ya. Kita buat fetcher dulu. Jadi untuk bikin SWR kita buat fetcher dulu di sini. Di section result, fetcher argumentsnya itu berupa URL string. Ini juga kita lempar URL-nya, ini kayak fetcher. Ini sebenarnya kayak fetch di halaman detail ya. Jadi mirip-mirip. Jadi fetch. Nah, tapi kita nggak usah pakai await lagi karena dia udah ke suspend atau ke asing di si SWR-nya. Jadi tinggal kita tambahkan aja di sini SWR. Jadi dia ada objek, value-nya ada banyak gitu ya. Sebenarnya ada data, mutate, ada error gitu. Jadi kita bisa panggil sesuai yang kita mau, objeknya apa. Oke. Misalnya saya pengen ngambil datanya dulu gitu ya. Terus ya kita panggil aja SWR. Oke, use SWR. Oke, di sini malah ada error. Oke, kita coba cek. Add import SWR. Tinggal kita masukin aja si API result tadi. API resultnya, sorry, API search ya. API search-nya itu yang ini. Oke. Kita paste di sini. Oke. Kita copy. Kita paste kayak gini. Nah, query ini kan dia sama dengan misalkan apa ya? Misalkan Budi ya, kita masih hardcode ya, nggak dinamis. Tinggal kita masukin parameter keduanya fetcher. Nah, ini kita pengen lihat dulu gimana hasilnya. Oke, kita buat aja di sini JSON.
stringify, terus data ini kita lempar ke sini. Oke, kalau udah, coba kita cek. Nah, ini hasil pencariannya banyak banget ya. Ini untuk pencarian si Budi. Oke. Nah, kita pengennya nyambungin ke sini. Caranya, kita buat aja. Ini kan udah ke connect nih yang query yang tadi. Udah kelempar gitu ya, si query-nya. Tinggal kita masukin aja query-nya di sini. Bisa pakai tambah atau plus di sini. Tapi saya lebih suka pakai string yang kayak gini. Kayak tadi. Oke. Yang masukin aja variabelnya query. Kayak gini. Jadi semua hasilnya bakal kelempar sesuai dengan yang ada di form. Nah, ini kan ada error nih. Karena dia kosong gitu ya. Jadi sebelum itu kita perlu validasi di sini. Kalau query-nya kosong, maka dia nggak bakal muncul. Atau bisa buat kayak gini, lebih simple. Query dan ini artinya ketika query-nya itu ada isinya atau true gitu ya. Atau dia yang nggak null lah gitu intinya. Maka dia bakal munculin section result. Oke, dia bakal kosong dulu. Kita cari misalnya Mark gitu ya. Cari orang, hasil pencarian Mark. Nah, bakal muncul datanya. Nah, kalau teman-teman notice, di sini kan ada kayak sedikit kayak putih gitu ya, kosong ya. Berapa milisecond. Nah, itu sebenarnya kita bisa ganti fungsi, bukan fungsi ya, tampilan putih itu jadi kayak loading gitu. Caranya kita munculin aja buat satu fungsi di sini. Const variabel ya, variabel loading sama dengan dia kalau misalkan nggak ada data dan nggak ada error, maka dia berarti sedang login kan, dia nggak ada data, terus nggak ada error juga, berarti ya dia lagi loading gitu dianggapnya. Oke, kayak gini. Kita tampilkan aja di sini loading. Kalau misalkan loading, maka kita akan munculin loading. Atau tunggu sebentar. Oke, kurang lebih kayak gini. Kita coba cari si misalkan Facebook gitu ya. Nah, maka dia bakal ada tunggu sebentar. Tes. Tunggu sebentar. Oke. Itu untuk yang client komponen. Jadi sesederhana itu sebenarnya untuk penggunaan SWR. Oke, kalau udah, kalau misalkan ada pertanyaan terkait data fetching, sebenarnya ini ada banyak hal yang bisa kita explore ya di data fetching ini. Misalnya yang tadi ya, yang apa namanya, server komponen. Nah, di sini kan kita bisa buat datanya itu berupa map, apa ya, list gitu ya. Kita bisa buat list, misalnya saya pengen ada list misalnya UL list, dia bikinnya kayak gimana ya enaknya. Ini aja deh. Data, kalau misalkan datanya nggak kosong, kita cek gitu ya. Maka kita akan mapping. Data map, dia berupa apa ya, misalnya user gitu ya. Terus index, kayak gini. Oke, ini number, ini mungkin kita perlu masukkan dalam bentuk objek. Oke, kayak gini. Ini. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa return misalnya dia ULD berupa list gitu ya. List. Kita buat di sini misalnya listnya itu berupa, kita cek di sini ya, untuk datanya saya kurang apal ya. Dia ada items, data items ternyata, data.items. Yang kedua kita cek dulu data yang pengen kita ambil, misalnya login name-nya sama apa ya, misalnya ya login dulu deh. Coba ya login dulu. User.login. Oke. Coba bikin kayak gini mungkin. Tes. Nah, dia bakal kayak gini. Oke, kita perlu tambahkan key. Setiap list dibikin kayak gini. Key-nya ya index tadi. Nah, kita cari Farezi gitu ya.
Nah, dia bakal muncul berupa list. Ini juga bisa kita masukin misalkan repositorinya, URL repository gitu ya. Sini teman-teman bisa cek GitHub HTML URL-nya misalnya. Oke, HTML URL. Sini kita bisa bikin link di sini. Oke. Oke, kayak gini. Misalnya repository gitu ya, bukan GitHub. Kita cek repos URL. Nah, ini kita pakai yang ini, repos URL. Oke. Kita ref. Ini kita kayaknya perlu import next link. Kita ref di sini dia user.repos URL. Oke. Kayak gini. Coba cek, misalkan Farezi lagi. Nah, repositorinya bisa kita cek di sini, kita klik. Nah, dia bakal lari ke reposnya. Oke. Tapi di sini kita udah bikin tadi ya detail halaman untuk server side-nya. Jadi kita bisa klik, kita bakal munculin data. Nah, caranya kita masuk aja ke link. Kita bikin aja link sama kayak yang di bawah. Link. Oke. Link kayak gini. Ini kita bikin aja kayak gini. Harfnya tinggal kita arahkan ke sini, ke Slack ini. Jadi dia kayak gini. Cari. Terus detail namanya gitu ya. Misalnya kita buat di sini login. User.login. Oke, ketika diklik maka dia akan lari ke si login. Farezi. Nah, di sini kalau diklik kita bakal cari Farezi. Nah, kayak gini. Ini berupa server komponen karena dia diambilnya dari sisi server ya. Begitupun seterusnya. Misalnya teman-teman cari di sini misalkan Facebook. Nah, dia udah banyak. Kalau kita klik, dia bakal lari ke sini. Ini juga kita bisa desain ulang gitu ya, kayak gimana komponen-komponennya. Nah, intinya untuk data fetching tuh kayak gini, sesederhana ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanya di komentar.